warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita, NIM 19083045, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kelas 3A. Saya di sini akan menjelaskan tentang morfologi mata kuliah linguistik. Bahasa sangat bergantung kepada pikiran manusia karena bahasa merupakan media dalam mewujudkan pikiran manusia itu ke alam nyata. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang berkembang dan dinamis. Pikirannya selalu aktif dan berubah. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa juga selalu berubah dan berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan pikiran manusia. Seiring dengan perkembangan pikiran itu, manusia juga menuntut dirinya sendiri untuk pintar membuat simbol-simbol atau bahasa. Salah satu bentuk kepiawaian manusia dalam membuat simbol-simbol tersebut adalah merubah satu kata menjadi beberapa kata. Perubahan itu dibentuk secara sistematis dan mempunyai aturan-aturan tertentu yang bisa diuji kebenarannya. Pembentukan kata melalui proses perubahan-perubahan disebut dengan morfologi. Apa dan bagaimana sesungguhnya morfologi tersebut adalah pertanyaan yang ingin dijawab dalam bab ini. Definisi morfologi. Secara etimologi, kata morfologi diserap dari bahasa Inggrisnya morphology. Kata ini juga diserap oleh bahasa Arab menjadi morphology, yang berarti ilmu bentuk kata. Namun demikian, istilah yang paling populer tentang morfologi dalam bahasa Arab adalah anidomu derafi. Istilah yang paling populer tentang morfologi dalam bahasa Arab adalah anidomu as-sorfi atau ilmu istiqaq, yaitu perubahan bentuk kata menjadi bermacam-macam bentuk untuk mendapatkan makna yang berbeda-beda. Tanpa perubahan dimaksud, makna yang berbeda itu tidak akan muncul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, morfologi berarti cabang linguistik tentang morfem dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata. Pengertian yang sama dikemukakan Krida Laksana, yaitu bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya, atau dengan kata lain bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagiannya. Firhar menyebutkan, morfologi berarti bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Ramlan menyebutkan morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun semantik. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa dalam bahasa Arab, kata dan seluk-beluknya merupakan kajian ilmu sorf, seperti dikemukakan dalam, yang artinya pembahasan tentang proses pembentukan kata dan perubahannya ke dalam berbagai bentuk sesuai dengan makna yang dimaksudkan. Beberapa definisi tentang morfologi di atas terlihat tidak ada perbedaan, justru antara satu sama lain saling melengkapi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa morfologi merupakan salah satu kajian linguistik yang mempelajari perubahan kata dan bagian-bagiannya secara gramatikal pada setiap bahasa. Dengan demikian, satuan terkecil dalam morfologi adalah morfem atau suku kata. Kata tulis misalnya bisa dirubah menjadi menulis, tertulis, tulisan, tulisan-tulisan, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, kataba berubah menjadi yaktubu, katib, maktubun, maktabah, maktabun, kitabun, kitabah, dan lain-lain. Proses perubahan dan makna yang muncul dari perubahan itu merupakan pembahasan dalam morfologi. Morfem. Yang dimaksud dengan morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Kata ke misalnya merupakan morfem karena ia tidak bisa dibagi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan bermakna. Jika ke dibagi menjadi k dan e, maka keduanya tidak lagi memiliki makna. Menurut Khair, untuk menentukan sebuah satuan bentuk morfem atau tidak, kita harus membandingkan bentuk tersebut di dalam kehadirannya di dalam bentuk-bentuk lain. Kalau bentuk tersebut ternyata bisa hadir secara berulang-ulang dengan bentuk lain,
maka bentuk tersebut adalah sebuah morfem. Kata kedua, misalnya, dapat dibandingkan dengan kata ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Morfem dalam bahasa Arab adalah huruf-huruf yang bermakna dan berfungsi secara gramatikal, seperti huruf-huruf jar, nasab, dan huruf-huruf jazm. Semua huruf dimaksud sebenarnya memiliki makna, tetapi tidak bisa dipahami kecuali ia telah masuk dalam sebuah kalimat. Morfem dibagi menjadi 3 jenis. Morfem bebas, yaitu morfem yang bisa digunakan secara bebas tanpa terikat dengan morfem lain dalam bahasa Arab seperti alim, kitabun, qalamun, alimun. Yang kedua, morfem terikat, yaitu morfem yang tidak dapat dipakai secara mandiri tetapi harus disambung dengan morfem lain dalam bahasa Arab seperti alif ta, jamak muannas salim, contoh mukminatun. Ketiga, morfem zero, yaitu morfem yang tidak diucapkan dan juga tidak dituliskan tetapi tersembunyi atau dibuang karena huruf illah seperti dhamir mustatir dan harokat i'rab yang muqaddarah. Musifom dalam bahasa Arab. Terdapat 2 fungsi morfem dalam bahasa Arab. Fungsi morfologis, yaitu makna-makna yang dapat diambil dari sighah morfem. Hal ini dapat dibagi menjadi 2. Isim, yaitu morfem yang tidak memiliki kala atau masa seperti kata alimun, mudarrisun, thalibun, ustad, dan lain-lain. Kedua, fiil, yaitu morfem yang memiliki kala atau masa seperti kata yadrusu, yatlubu, dan lain-lain. Yang tiga, huruf atau adwat, yaitu satuan morfem yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali masuk dalam tarkib atau kalimat. Di antaranya adwat jar, contoh min, ila, an, ala, fi, robin, bi, kaf, lam, dan lain-lainnya. D. Kata kalimah. Definisi kata. Sebelumnya telah disebutkan bahwa satuan bahasa terkecil dalam kajian morfologi adalah morfem. Gabungan dari morfem-morfem akan membentuk kata. Berikut ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan kata itu sendiri. Yang dimaksud dengan kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem. Morfem tunggal seperti pensil. Gabungan morfem seperti terbagi, yaitu gabungan dari ter dan bagi. Dalam bahasa Arab, kata disebut dengan kalimah. Gabungan dari 2 kalimat atau lebih disebut dengan jumlah. Dengan demikian, kata dalam bahasa Indonesia disebut kalimah. Dalam bahasa Arab kalimat, dalam bahasa Indonesia disebut jumlah. Pembentukan kata. Pembentukan kata dalam bahasa di dunia memiliki 2 sifat. Pertama, membentuk kata-kata yang bersifat inflektif, dan kedua yang bersifat derivatif. A. Inflektif. Menurut Krida Laksana, yang dimaksud dengan inflektif adalah unsur yang ditambah pada sebuah kata untuk menunjukkan satu hubungan gramatikal, seperti huruf waw yang ditambahkan pada akhir kata fa'ala, fi'il, menunjukkan makna jamak plural, seperti kata khoroju, mereka telah keluar, zahabu, mereka telah pergi, alamu, mereka telah belajar. Di antara bahasa-bahasa yang memakai infleksi adalah bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Sanskerta, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, inflektif disebut dengan tasyriful lughawi. Unsur yang ditambahkan pada kata dimaksud dapat berupa afiks, prefiks, infiks, dan sufiks, dan juga berupa modifikasi internal, penambahan yang sekaligus menimbulkan perubahan pada kata dasar yang berkategori verba disebut dengan konjungsi, dan perubahan yang terjadi pada nomina dan adjektif disebut dengan deklinasi. Konjungsi pada verba biasanya berkenaan dengan kala, aspek, modus, diatesis, persona, jumlah, dan jenis. Sementara deklinasi biasanya berkenaan dengan jumlah, jenis, dan kasus. Berikut ini akan diberikan sebuah contoh konjungsi dalam bahasa Arab dari segi tense waktu. Fi'il madhi, kata lampau, hadara, dia sudah datang. B. Derivatif. Derivatif adalah proses pengimbuhan
afiks non-inflektif pada dasar untuk membentuk kata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembentukan kata secara inflektif tidak membentuk kata baru atau kata lain yang berbeda identitas leksikalnya dengan bentuk dasarnya. Sementara pembentukan kata secara derivatif adalah membentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata dasarnya. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kata minum yang berkelas verba dibentuk menjadi minuman yang berkelas nomina. Dalam bahasa Arab ditemukan hal yang sama, seperti kata nasoro yang berkelas kata fi'il dibentuk menjadi nasirun yang berkelas kata isim. Proses derivasi di samping menimbulkan kelas kita yang berbeda, juga menimbulkan makna yang berbeda walaupun kelas kita sama. Dalam bahasa Arab misalnya kata nasoro bisa juga dibentuk menjadi mansurun. Kelas katanya sama dengan nasirun, yaitu sama-sama isim, tetapi maknanya berbeda. Nasirun bermakna penolong, sementara mansurun bermakna yang ditolong. Proses derivasi dalam bentuk bahasa Arab sering diistilahkan dengan tasriful istilah. Untuk melihat lebih jauh proses derivasi dalam bahasa Arab dimaksud dapat Anda lihat pada lampiran ketiga. Proses morfologi. Sebelum menjelaskan lebih jauh apa saja proses morfologi, terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan proses morfologis itu sendiri. Menurut Samsuri, proses morfologi adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Atau dengan kata lain, proses morfologi yaitu penggabungan morfem-morfem menjadi kata. Proses dimaksud adalah sebagai berikut. Afiksasi. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu afiksasi. Afiks adalah imbuhan atau bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar dapat merubah makna gramatikal. Penambahan morfem asing memberikan makna sebuah proses. Dengan demikian afiksasi adalah proses atau hasil penambahan afiks pada akar atau dasar kata, seperti morfem pada kata bertiga, morfem pada kata gerigi, dan morfem an kata ancaman. Dalam bahasa Inggris, morfem form misalnya dapat dihubungi beberapa afiks. Afiksasi terbagi kepada a prefiks, yaitu afiks yang ditambahkan pada bagian dan pangkalnya, seperti morfem berpada kata bersepeda, atau sering disebut dengan awalan, morfem kepada kata kepada, morfem ter pada kata terlambat, dan lain-lain. Morfem ter pada contoh-contoh di atas disebut prefiks, sementara kata sepeda, pada, dan lambat adalah kata dasarnya. Prefiks dalam terjemahan dengan sawabiqu. Proses prefiks itu tersendiri dalam bahasa Arab sangat sering dan banyak dijumpai. Prefiks dalam bahasa Arab bisa membentuk isim dan fa'il. B. Infiks, yaitu infiks yang dimasukkan ke dalam kata dasar, sering juga disebut dengan sisipan morfem pada kata gerigi dalam morfem le pada kata geletar, merupakan contoh infiks. Infiks dalam bahasa Arab mungkin bisa disebut dengan ziyadah. Pembentukan kata melalui proses infiks ziyadah sangat banyak ditemukan, seperti dapat dilihat berikut. Infiks yang membentuk isim seperti fa'il, isim fa'il. Infiksnya itu alif, kata dasarnya fa'ala. Nah, infiks membentuk fi'il seperti fa'ala, disebut taf'ilu. Infiksnya kasroh, kata dasarnya fa'ala. C. Sufiks, yaitu afiks yang ditambahkan pada bagian belakang kata. Sufiks sering disebut dengan akhiran, misalnya morfem an pada kata ajaran, morfem kan pada kata usahakan, dan morfem i pada kata datangi, merupakan bentuk-bentuk sufiks. Dalam bahasa Arab, proses sufiks dapat dilihat sebagai berikut. Sufiks yang membentuk isim seperti fa'alani, dua laki-laki. Sufiksnya alif dan nun. Pada umumnya isim memakai sufiks di atas. Perhatikan tasrif berikut.
fa'ala isim fa'ilnya, maf'ulun isim maf'ulnya, fa'ilun isim masdarnya. Nah, A. Konfiks. Konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk suatu kesatuan, seperti konfiks ber-an pada kata berdatangan, konfiks ter-kan pada kata terlupakan. Dalam bahasa Arab, proses konfiks dapat dibagi pada konfiks yang membentuk isim dan pada fiil. 2. Reduplikasi adalah proses morfomis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun dengan perubahan bunyi. Pengulangan dalam bentuk keseluruhan, seperti buku-buku, meja-meja, guru-guru, murid-murid, dan lain-lain. Makna yang muncul dari pengulangan secara keseluruhan ini pada umumnya memunculkan makna menunjukkan banyak, plural atau jamak. Pengulangan secara sebagian, seperti lelaki dari kata dasarnya laki. Pengulangan dalam bentuk perubahan bunyi, seperti bolak-balik, kocar-kacir, morat-marit, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, proses seperti ini disebut at-ta'kid, yaitu pengulangan kata secara utuh dengan makna penguat, seperti kata ja'a. Di sini tidak menentukan makna jamak, tetapi sebagai bentuk penegasan. Dengan demikian, reduplikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab berbeda dalam makna yang ditimbulkannya. 3. Komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah leksikal yang baru dan makna yang baru. Dalam bahasa Indonesia, seperti rumah sakit, tangan kanan, lintah darat, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris, seperti blackboard dan lain-lain. Dalam bahasa Arab juga banyak ditemukan. Hal ini disebut dengan jumlah idhofah. Modifikasi internal, yaitu proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur yang biasanya berupa vokal ke dalam morfem yang berkerangka, tetapi yang biasanya berubah konsonan. Dalam hal ini, bahasa Arab selalu menggunakan modifikasi internal, karena bahasa Arab tidak bisa dibaca tanpa dibantu dengan vokal-vokal. Misalnya morfem tetap nsr, nasoro, tidak akan bisa dibaca tanpa diberi vokal. Misalnya aaa atau uia, sehingga membentuk kata nasoro atau nusiro. Dalam bahasa lain juga ditemukan proses modifikasi internal bahasa Inggrisnya. 5. Pemendekan. Khair menyebutkan yang dimaksud pemendekan adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya. Misalnya untuk laboratorium. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa bentuk pendekatan, antara lain: A. Pengakalan huruf awal pada sebuah leksem seperti MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. B. Pengakalan beberapa huruf dari sebuah leksem seperti HLM untuk halaman. Yang C. Pengakalan huruf pertama kemudian dikombinasikan dengan penggunaan angka untuk mengganti huruf yang sama seperti P3, Partai Persatuan Pembangunan. D. Pengakalan 2, 3, 4 atau beberapa huruf awal dari sebuah leksem seperti untuk Oktober dan lain-lain. E. Pengakalan huruf pertama dan huruf terakhir pada sebuah leksem seperti insinyur dan lain-lain. Morfologi bahasa Arab. Sebelum menjelaskan morfologi bahasa Arab, al-istiqaq terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan istiqaq itu sendiri. Secara etimologi, kata istiqaq ialah bentuk infinitif masdar dari kata ishtaqqa yashtaq, yang berarti memperoleh, mengasal, atau mengambil. Ma'luf mencontohkan kita, yaitu istiqaq kalimah minal kalimah, mengasal kata dari kata yang lain. Dengan demikian, ilmu istiqaq berarti ilmu asal usul kata. Secara terminologi ditemukan sejumlah definisi dari para ahli. Di antaranya menurut Yakub, istiqaq adalah membentuk kata dari kata yang lain dengan berbagai perubahan, namun tetap memiliki hubungan makna. Menurut
Shahin membuat bentuk kata dari kata yang lain dan terjadi perubahan pada bentuk dan kata. Kedua definisi di atas menjelaskan sebuah proses pembentukan kata yang dapat melahirkan beberapa kata. Antara beberapa kata yang dihasilkan melalui proses pembentukan tersebut tetap memiliki makna yang mirip dengan makna kata dasarnya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.